Selamat siang, saya Benedictus Boli, ST.MT, dosen program studi arsitektur Fakultas Teknik Universitas Katolik Widya Mandira yang mengampu mata kuliah teori arsitektur 1. Adapun teori arsitektur 1 sebagai mata kuliah di program studi arsitektur ada dalam rumpun mata kuliah teori dan sejarah arsitektur. SKS-nya 2, ada pada semester 2. Mata kuliah ini memiliki CPMK, ada 3 CPMK. CPMK yang pertama adalah mampu memahami dasar-dasar teoritis arsitektur, sejarah, dan periodisasi arsitektur secara global dan lokal. Kemudian CPMK yang kedua adalah mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan menerapkan unsur serta prinsip perancangan dalam menyusun konsep desain arsitektur. CPMK yang ketiga adalah mampu menggunakan metode dan pendekatan perencanaan yang tepat untuk menghasilkan solusi desain arsitektural yang fungsional dan estetis. Sedangkan capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa menguasai konsep dasar perancangan, memahami sejarah perkembangan arsitektur, langgam, serta mampu menyusun program ruang dan konsep perancangan arsitektur secara sistematis dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dalam mengelaborasi seluruh mata kuliah ini, maka ada materi pembelajaran yang disampaikan dalam tiap pertemuan, ada 16 kali pertemuan. Pertemuan pertama itu bicara tentang pengertian arsitektur, bahan kajiannya adalah pengertian arsitektur, ya, pengertian teori, ya, teori arsitektur dan teori ilmu pengetahuan itu berbeda, sudut pandangnya juga berbeda dalam hal pengujiannya. Jadi cenderung teori arsitektur itu uh, tidak secermat dan seteliti teori pada umumnya dalam ilmu pengetahuan. Pembuktiannya pun tidak seperti pembuktian teori ilmu pengetahuan pada umumnya. Dalam pertemuan kedua dan ketiga itu kita bicara periodisasi perkembangan arsitektur. Bahan kajiannya adalah periodisasi perkembangan arsitektur dari arsitektur kuno sampai dengan arsitektur modern dan postmodern. Kemudian di bahan kajian yang ketiga, di pertemuan keempat itu unsur perancangan arsitektur. Kemudian bahan kajian yang keempat di pertemuan 5 dan keenam itu adalah prinsip-prinsip perancangan arsitektur. Di pertemuan ketujuh dengan bahan kajian metode perancangan arsitektur, pertemuan ke-8 di minggu 7 itu ada ujian tengah semester. Kemudian pertemuan ke-9 itu bahan kajiannya ada langgam dalam arsitektur. Pertemuan ke-10 pendekatan dalam perancangan arsitektur. Pertemuan ke-11 dan 12 itu tokoh arsitektur dan pemikirannya. Lalu pertemuan ke-13 bicara tentang arsitektur modern, pertemuan ke-14 dan ke-15 itu bicara tentang konsep dalam perancangan arsitektur. Sehingga pertemuan ke-16 itu akan ada evaluasi akhir semester. Nah, komponen dan bobot penilaiannya akan terlihat di keaktifan dan partisipasi kelas itu 5%, tugas mandiri dan kelompok 25%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester sebesar 50%. Referensinya itu ada Arsitektur Form Space and Order oleh Francis D. Kacin. Kemudian ada Modern Architecture Critical History itu Frampton. Kemudian membaca arsitektur oleh Salura, nama Salura, dan Introduction to Architecture oleh Schneider dan Katanese. Kemudian merancang ruang luar oleh Yoshinobu Ashisara yang diterjemahkan oleh Insinyur Sugen Gunadi. Ini buku-buku pustaka utama yang dipakai dalam kuliah teori arsitektur 1. Baik, selamat pagi peserta kuliah teori arsitektur 1. Kita hari ini dalam pertemuan ke-5 dan 6 saya gabung ya, jadi pertemuan ke-5 dan pertemuan ke-6. Jadi sebelum mulai kuliah kita siapkan hati untuk berdoa. Yang pimpin doa silakan ke depan untuk
pemimpin doa. Apakah kita berdiri atau duduk tergantung pemimpin doanya ya. Marilah kita semua menyiapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Izinkanlah saya membawa doa ini menurut ajaran agama Katolik. Dalam nama Bapa, Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami hari ini untuk mengikuti perkuliahan kami. Kiranya Engkau selalu menerangi akal budi kami dengan kudus-Mu, agar kami bisa menerima pelajaran hari ini dengan baik. Bimbinglah kami dan dosen kami agar dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik dan benar. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa. Baik, terima kasih. Kita akan memulai perkuliahan hari ini di materi ke-5 dan ke-6 ya. Materinya tentang prinsip perancangan arsitektur ya. Dari pertemuan sebelumnya, kalau di mata kuliah pengantar arsitektur sudah pernah dikenalkan ya tentang prinsip perancangan ya. Sudah pernah dikenalkan. Jadi ada prinsip kesatuan, ada prinsip keseimbangan, proporsi, irama, skala ya, sudah pernah diperdengarkan ya. Cuman aplikasinya pada bangunan ya, studi kasusnya pasti belum di mata kuliah pengantar. Sehingga hari ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip perancangan arsitektur. Kalau sebelumnya ada unsur perancangan arsitektur, hari ini kita bahas tentang prinsip perancangan arsitektur ya. Saya mulai dengan slide pertama. Ya. Jadi topik kuliah kali ini saya sengaja memberi agak bombastis ya, agak di luar kebiasaan ya, bombastis ya, mungkin tidak terlalu tepat tapi di luar kebiasaan, agak anti mainstream. Jadi judulnya menguasai prinsip perancangan arsitektur, seni mengorganisasi ruang dan bentuk. Ya. Karena hari ini kita studi kasusnya gedung rektorat, saya hanya membawakannya dalam foto ya dan gambar. Nanti kalau ada kesempatan kita bisa langsung ke gedung rektorat untuk kuliah lapangan ya. Hari ini kita di slide saja ya. Oke. Mengapa prinsip itu penting ya? Prinsip perancangan itu penting ya. Jadi di dalam kegiatan perancangan itu ada 3 hal. Yang pertama unsur perancangan, yang kedua prinsip perancangan, yang ketiga metode perancangan. Ya. Kalau unsur perancangan kita analogikan sebagai kata, unsur perancangan. Jadi kata-kata, kosakata kita itu ada di unsur perancangan dan itu terukur, terlihat. Kalau prinsip perancangan itu kita analogikan sebagai bahasanya. Bahasa. Jadi bagaimana kita merangkaikan kata-kata yang ada di unsur itu untuk ada di dalam prinsip supaya bersama-sama memberikan satu pengertian tertentu, ya, pengertian tertentu. Lalu kita menghasilkan karya arsitektur dengan metode tertentu. Metode itu teknik. Jadi bagaimana kita menggunakan unsur, kita menggunakan prinsip untuk menghasilkan sebuah hasil rancangan, ya, desain arsitektur yang bagus. Jadi desain arsitektur itu sangat tergantung 3 hal itu. Unsur perancangan, prinsip perancangan, dan metode perancangan. Bagaimana Anda memanage 2 hal itu untuk mendapatkan hasil rancangan. Nah, target kita hari ini adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip perancangan. Ada beberapa prinsip perancangan. Jadi secara keseluruhan itu prinsip perancangan itu saling berkaitan untuk menghasilkan karya arsitektur yang baik. Ya. Ini definisi sederhana. Jadi prinsip perancangan bisa dibaca ya. Sekumpulan aturan, kaidah atau pedoman dasar yang digunakan untuk mengatur, menyusun dan mengkombinasikan unsur-unsur desain
Ya, unsur itu titik, garis, bidang, volume, warna menjadi satu kesatuan karya arsitektur yang harmonis, fungsional, dan estetis. Jadi selalu koridornya itu, kita selalu mengarah kepada tiga hal yang disampaikan Vitruvius sebagai hukum paling tua di arsitektur ya. Definitas, venustas, dengan utilitas. Ya. Selalu diarahkan ke situ semua. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kita arahnya ke tiga prinsip yang disampaikan. Jadi menjadi landasan ya, landasan di dalam semua prinsip maupun unsur itu adalah tiga hal yang disampaikan oleh Vitruvius. Itu sampai sekarang masih belum terbantahkan. Kalau Charles James dan teman-teman termasuk Profesor Salura, nama Salura, mengelaborasi tiga hal ini tapi dalam poin yang berbeda. Jadi Prof. Salura itu kemudian mengelaborasinya menjadi fungsi, bentuk, dan makna. Tiga hal juga. Jadi Prof. Nama Salura juga David Kapun, ya. David Kapun itu menyatakannya dalam tiga hal itu, fungsi, bentuk, dan makna. Arsitektur itu harus mengandung itu. Kalau Vitruvius harus mengandung ini, viritas, utilitas, dan venustas. Ya. Jadi selalu dalam koridor ini. Oke, yang pertama kita lihat prinsip proporsi ya. Nah, definisi sederhananya begini ya, prinsip proporsi. Proporsi itu hubungan harmonis antara satu bagian dengan bagian lainnya atau dengan keseluruhan objek. Jadi bisa jadi dia berupa rasio matematis, ya, bisa matematis, tapi harus terbaca secara visual. Karena di matematika, arsitektur itu matematika mendukung, ya. Yang terlihat itu harus visual, ya. Jadi arsitektur itu menghasilkan sesuatu yang harus terlihat, ya, harus terlihat dan terasa, indrawi, ya. Meskipun dalam proses itu kita menggunakan kaidah-kaidah matematis, ilmu lain. Itu di dalam materi-materi pertama tentang teori arsitektur dan teori ilmu pengetahuan kita sudah lihat. Bagaimana teori ilmu pengetahuan pada umumnya berkiprah mendukung teori arsitektur atau mendukung perancangan. Kan kita pernah lihat misalnya teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras kuadrat sisi miring sama dengan kuadrat dua sisi lainnya dijumlahkan, ya. Nah itu kalau sepintas kita lihat kan tidak ada hubungannya dengan arsitektur. Tetapi ketika kita mencari panjang tertentu, ya, panjang dari sisi miring tertentu, kita menggunakan teorema Pitagoras, ya, dalam usaha untuk menghasilkan bentuk. Kan ada bentuk segitiga, ada segi empat, ya, bidang-bidangnya itu semuanya bisa dihitung dengan teorema Pitagoras misalnya. Ya. Jadi ilmu-ilmu lain itu mendukung teori arsitektur, ya. Nah sekarang kita lihat prinsip proporsi. Proporsi atau skala. Skala itu definisinya hubungan ukuran objek arsitektur dengan dimensi tubuh manusia. Skala manusia, skala monumental, dan skala intim. Ya, jadi ada skala monumental, skala manusia, dengan skala intim. Ya, tiga hal. Nah, proporsi dan skala ini sangat berdekatan urusannya. Sehingga kita sering menyebutnya prinsip proporsi atau skala. Orang bilang skala manusia atau skalanya intim sekali atau skalanya monumental. Nah, sekarang kita lihat aplikasinya pada gedung rektorat. Coba diperhatikan, itu ada orang yang berdiri di depan entrance-nya, ya, di kanopi, di bawah kanopi. Kita bisa lihat bagaimana proporsi antara orang yang berdiri dengan ketinggian kanopi, ya, dengan ketinggian kanopi. Itu pertama, proporsi antara skala orang dengan ketinggian kanopi. Kemudian terhadap ketinggian bangunan. Ya. Jadi kalau orang ini, ya, saya pakai pointer saya. Bagaimana Anda melihat ini, ya, orang yang berdiri di sini terhadap kanopi ini, ya, ada skala yang lebih akrab, ya, lebih akrab, lebih intim, karena ketinggiannya tidak berbanding terlalu jauh, ya, tidak berbeda terlalu antara ketinggian orang dengan ketinggian. Artinya orang ada di sini merasa lebih akrab ketimbang jika orang berada di sini tanpa kanopi ini, lalu dia dibandingkan ketinggiannya dengan gedung secara keseluruhan.
akan terasa jauh, akan terasa betapa kecilnya orang itu. Nah, itu juga bisa dalam urusan tertentu bisa dijadikan urusan skala, dalam rangka skala monumental. Nanti ada contohnya di sebelah. Kalau di sini bagaimana kita melihat juga proporsi antara pintu masuk ini, entrance utama ini terhadap ketinggian kanopi ini juga bisa dilihat. Bisa dilihat. Jadi ini dekat. Ya. Artinya orang bisa diajak untuk masuk di sini. Itu bisa terlihat. Nah, ini artinya skalanya akrab. Jika kita membandingkan skala manusia ini dengan skala kanopi ini, itu kita mendapati skala akrab. Proporsinya nyaman karena orang bisa diajak datang di sini dan rasa nyaman untuk masuk di sini. Bedanya kalau kita membandingkan proporsi manusia ini dengan ketinggian gedung yang ini, tanpa kanopi dibayangkan. Itu terasa monumental, terasa kita kecil sekali gitu. Itu. Jadi dapat ya untuk proporsi kanopi dengan manusia itu kita mendapati bahwa gedung rektorat sudah berhasil menerapkan urusan proporsi ya, proporsi dan skala manusia gitu ya. Kita lihat contoh yang lain. Nah, ini bagaimana manusia yang ada di sini terhadap bangunan yang ada di belakang. Jika kita bandingkan manusia ini dengan ketinggian ini masih mungkin, karena di sini kita beri akses juga dari belakang, dari taman belakang untuk masuk ke sini. Tetapi jika kita bandingkan manusia ini dengan ketinggian gedung secara keseluruhan, maka kita akan dapati skalanya adalah skala monumental, skala monumental. Jadi kita akan merasa sangat kecil dibandingkan dengan gedung ini. Tujuannya adalah supaya memperlihatkan bahwa ini gedung yang megah, sebuah gedung yang megah. Sisi ini menjadi ciri bahwa ini sebuah gedung yang megah. Di sini tempat pusat penyelenggaraan administrasi universitas. Ya. Jadi pimpinan universitas itu ada di gedung ini. Itu bisa ditunjukkan dengan skala ini. Skalanya skala monumental. Ya, bisa paham itu ya. Itu lalu, kita masih di urusan skala ini. Skala juga selain kita lihat dalam posisi begini, kita juga bisa melihat dalam skala horizontal. Ya. Bagaimana panjang bangunan, ya, panjang bangunan dari kiri ke kanan dibandingkan dengan panjang site secara keseluruhan. Bagaimana dia bisa menguasai site. Ya. Jadi dari kiri ke kanan, tidak ada di gambar sini, ada di gambar lain, tapi juga kita bisa lihat ke arah kiri dan kanan. Contoh dua contoh tadi itu kita melihat dari posisi vertikal ya, posisi ketinggian secara vertikal kita lihat ketinggian manusia dengan ketinggian bangun, sehingga kita dapati dua skala tadi, skala akrab ini ya dengan skala yang satunya tadi skala monumental ya. Oke. Terkait proporsi dan skala, ini ada yang mau ditanyakan atau saya lewat dulu ke prinsip yang berikutnya baru kita siapkan waktu untuk bertanya. Lewat dulu ke prinsip yang satunya. Baik. Kita maju ke prinsip yang kedua adalah prinsip penekanan atau aksentuasi. Sederhananya ini, bagaimana menentukan elemen yang menjadi pusat perhatian atau pusat perhatian itu biasa disebut focal point. Kalau pusat perhatian itu sangat menarik, biasanya orang menyebutnya sebagai point of interest. Ya. Point of interest itu titik yang menjadi bagian paling menarik. Point of interest. Focal point. Dengan caranya membuat berbeda secara ekstrim dari elemen sekitarnya. Nah, ini kalau kita aplikasikan ke market, biasanya kita akan membuat miniatur untuk latihan ya, untuk latihan. Tapi ini kan kita belum buat, ini kan belum tugas ya. Ini nanti penjelasan tugas kita akan buat. Tapi caranya itu bisa dengan ukuran, bisa dengan bentuk, bisa dengan orientasi. Cara untuk menciptakan penekanan. Ya. Cara pertama dengan membuat ukuran. Jadi kalau ukuran yang tidak biasanya di situ akan ada penekanan. Ukuran yang berbeda dengan ukuran yang lain, di situ ada penekanan.
Nanti kita lihat di contoh ya. Atau yang kedua, dengan bentuk. Bentuk yang berbeda dari bentuk secara keseluruhan, biasanya itu menjadi penekanan. Jadi kalau kamu lihat satu bangunan, Anda melihat satu bangunan, ada sesuatu yang berbeda dari bentuk secara keseluruhan di situ, itu biasanya itu aksen nih, diberi aksen. Sehingga titik yang ditekankan itu ada. Kemudian juga bisa orientasi. Jadi kita membuat sudut yang berbeda dari satu bidang, kita memutar dia. Putarannya itu bisa 45 derajat, bisa 15 derajat, bisa 30 derajat. Sehingga orientasinya menjadi berbeda dengan orientasi dari bentuk secara keseluruhan. Kita lihat di contoh ya, di aplikasinya pada gedung rektorat. Ini contohnya. Ini pintu ya, yang saya tunjukkan ini. Sebenarnya ukuran pintu ini normalnya itu 210 ya, seperti pintu ini. Tapi Anda lihat di pinggir pintu di pinggir kusen ini kita bingkai lagi dengan ACP, aluminium composite panel, sehingga dia kelihatannya besar sekali, ya besar sekali. Lalu kalau kita dari arah sini, dari arah depan rektorat, ya, kalau kita mau masuk di sepanjang sisi ini, kita tidak mungkin akses lewat ini. Pasti kita memilih lewat sini, walaupun itu tertutup. Karena ada aksen ini. Focal point-nya ada di sini. Dengan memberi warna yang berbeda, ya, cahaya sendiri, ya, terciptalah apa yang kita namakan sebagai aksen. Kita memberi aksen. Jadi, kalau secara keseluruhan gedung juga bisa dilihat, ya. Ini juga aksen gedung. Saya belum melangkah ke keseluruhan gedung, tapi ini juga sebenarnya aksen. Jadi kita memberikan bentuk yang berbeda. Kalau Anda lihat, semua jendela yang di sini, posisinya segi 4 beraturan semuanya. Bisa ada persegi panjang, ada bujur sangkar. Tapi ini kita sengaja memiringkan ini jadi trapesium dia. Sudah, kita sampai di penjelasan tentang prinsip ini dulu. Aksen ya. Aksentuasi dulu, lalu pertanyaan ya. Aksentuasi sudah ngerti ya. Sehingga saya buka kesempatan pertanyaan. Nanti bertongkat ya. Oke, ini satu model untuk memberikan aksen pada bangunan, ya, pada aksen. Jadi ada pertemuan sisi ini dengan sisi ini, kemudian diberi aksen ini. Aksen yang pertama tujuannya adalah untuk memancing orang untuk masuk di sini, memancing orang untuk masuk di sini, tapi juga memberikan apa ya? Memberikan kesan bahwa ini berbeda dari yang ini dengan yang ini, sehingga menarik terlihat. Kalau polos saja, dia letter L saja tidak menarik bangunan ini. Tapi diberi aksen ini untuk ada dinamisnya, ya, urusan dinamisnya, sehingga tidak monoton seperti biasanya. Lalu aksen ini juga sekaligus memberikan tanda bahwa orang bisa masuk dari sini dengan proporsi yang pas juga, proporsi akrab untuk orang masuk di bawahnya, ya. Saya kira ini dua prinsip kita sudah lewat. Kita buka kesempatan dulu untuk bertanya di antara kalian. Ada yang mau bertanya? Dari prinsip yang pertama proporsi atau skala, lalu yang kedua prinsip penekanan atau konsentrasi. Silakan, ada yang bertanya. Saya di bagian aksen, Pak. Aksen, ya. Aksen ini biasanya diterapkan pada bagian apa saja, Pak? Misalnya dalam sebuah gedung rektorat, biasanya aksen itu ada pada bagian mana saja? Oke. Selain pintu masuk tadi. Oke, baik. Aksen itu, ya, aksen kalau kita lihat di foto yang lain ya. Saya misalkan ini ya. Aksen itu bisa diterapkan pada misalnya sudut yang paling menarik dari gedung. Itu kita bisa tempatkan aksen. Sehingga orang melihat itu lalu menjadi memori yang khas bahwa ini gedung rektorat Unlira, bukan rektorat Undana. Sehingga orang teringat terus, terbayang terus. Ya, aksen itu bisa ditempatkan di situ. Bisa juga di sudut bangunan, pengakhiran bangunan. Pengakhiran bangunan itu ada juga di Unlira, di
Ya, saya sorry. Ini kalau kamu perhatikan, sorry ya, di bagian akhir ini, sorry, ini ya, Ya. ini pengakhiran jendelanya ada dinamis di sini. Satunya di pengakhirannya selesai, satunya ini kita sembunyi kolom di dalam, sehingga dindingnya di luar, kolomnya tidak terlihat. Sehingga ini kalau dilihat dari sudut bawah itu berbeda dengan pengakhiran dari gedung-gedung lainnya. Aksennya berbeda di sini. Ya. Tadi yang di belakang itu juga sebenarnya kita memberi aksen ketika ada pertemuan antara ini ya, antara sisi yang ke arah utara dengan sisi yang ke arah barat, ya. Sisi selatan yang ke arah barat. Pertemuannya kalau pertemuannya begini saja itu kesannya biasa. Apalagi kalau kita mau menaruh satu akses masuk di sini, maka kita perlu membuat akses di sini untuk memancing orang bahwa di sini ada masuk. Ini bisa juga kita bikin hanya ini saja, tetapi karena gedungnya tinggi sampai 4 lantai, kita teruskan di atas. Kita teruskan ke atas, sehingga secara skala juga dia dapat, monumentalnya dia dapat, tapi dari segi aksentuasi juga dia dapat. Jadi aksen itu bisa ditempatkan terutama misalnya pada pintu masuk, entrance. Ya. Di entrance itu biasanya dibuat dengan ini, ya, warna berbeda, ada penciring utama dari lembaga misalnya atau gedung. Warna Unbira itu ada warna merah, kuning dengan biru. Warna merah itu saya taruhnya di kanopi ini. Ada lambang Unbira di sini. Ada logo Unbiranya ya, di kanopi. Lalu ada warnanya. Ini aksen. Diperkuat dengan bentuk ini, bentuk-bentuk sudut ini. Ini juga cara untuk mendapatkan aksen, ya. Jelas ya? Jelas, Pak. Jawaban jelas. Masih ada pertanyaan tentang skala atau proporsi sebelum kita lanjut ke prinsip-prinsip yang lainnya? Ya, silakan. Ya, biasa saja di belakang. Oke. Ya, karena memang akses masuk dari sini ya, orang melihat rektorat dari sini. Sehingga kita mengolah elemen-elemen fasadnya lebih banyak di sini. Di belakangnya itu kan tidak banyak orang yang lihat. Kalau orang datang, ya lebih banyak orang lihat dari depan. Sehingga kita memainkan elemen-elemen itu banyak dari arah sini, dari arah depan. Di belakang juga kita beri aksen, tapi aksennya tidak banyak. Aksennya hanya untuk memberitahu bahwa orang masuknya lewat sini. Ya, seru. Nah, ini. Aksennya lewat sini. Lalu yang kedua, daerah ini sengaja saya tidak padatkan karena ini sebenarnya daerah tangkapan cahaya matahari sore ya. Daerah cahaya matahari sore. Nah, ruang-ruangnya saya tempatkan di arah timur semua. Daerah ini adalah daerah sirkulasi semua. Sehingga orang tidak banyak ada di sini. Kalau kita lihat dari segi denah nanti. Kamu bisa membayangkan gedung rektorat. Bisa, Pak. Daerah yang ketangkap panas semua ini daerah yang tidak ada aktivitas administrasinya. Ya. Administrasinya sebelah sana semua. Dan mereka dapat matahari pagi enak. Mereka tidak kepanasan ketika sore. Sehingga meskipun daerah yang polos, saya tidak tambah banyak hal, tetapi memang fungsi yang di dalamnya juga tidak memberikan tidak memberikan waktu yang lama untuk bekerja di situ. Selain sirkulasi kan orang tidak mungkin 2 jam naik turun rektorat. Saya kira demikian kuliah kita hari ini. Ada pertanyaan nanti bisa juga disampaikan dalam kuliah-kuliah lanjutannya kalau tentang materi ini, atau ada grup WhatsApp juga bisa disampaikan. Ya. Waktu belajar ada pertanyaan yang mau diajukan disampaikan juga di grup WhatsApp. Ya, oke, saya kira demikian perkuliahan kita dan kita tutup perkuliahan ini dengan doa.